Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Indriani Boru Simbolon dari Teknik Metalurgi dengan NIM 22 S2 3014. Jadi pada sore ini saya akan membahas beberapa soal-soal tentang kalkulus. Yang pertama itu, titik singular adalah salah satu titik kritis yang dapat menjadi titik ekstrim sekaligus titik bolong. Dan ini pernyataan ini adalah pernyataan yang salah karena titik singular adalah titik di mana fungsi tidak terdefinisi atau tidak memiliki turunan yang terdefinisi. Sedangkan titik kritis di sini adalah titik yang di mana turunan pertama fungsi adalah nol atau tidak terdefinisi. Yang kedua ini adalah misalnya fx lebih besar dari nol pada interval AB, luas daerah di bawah kurva F dapat diaproksimasi dengan luas N buah poligon dalam sebagai berikut. Di sini tertulis rumus L sama dengan I sama dengan 1 sampai N kurang 1 fxi dikali delta X. Sedangkan pernyataan yang benar adalah L sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N fxi fxi dikali delta X. Jadi ini pernyataannya salah, ini salah. Dan yang ketiga ini menurut teorema dasar kalkulus 1, D per D dx integral A sampai X, ft dt sama dengan fx. Ini pernyataannya benar, karena memang itu adalah rumus dari teorema dasar kalkulus 1. Dan yang keempat adalah, formula berikut adalah formula untuk menghitung volume benda putar dengan sumbu X sebagai sumbu putar dengan metode kulit tabung. Pernyataan ini adalah salah, karena formula yang diberikan bukanlah formula untuk menghitung volume benda putar dengan metode kulit tabung. Formula yang diberikan adalah formula metode untuk metode cakram ataupun cincin. Dan sedangkan metode kulit tabung itu rumusnya adalah P sama dengan integral A sampai B 2px 2px hx hx dx, di mana hx ini adalah fungsi tinggi dari kulit tabung pada posisi X. Yang kelima dan yang kelima ini, perhatikan daerah diarsir pada gambar berikut. Luas daerah S pada gambar di atas dapat diperoleh dengan menghitung hasil dari L sama dengan integral AB fx dx. Ini merupakan pernyataan yang benar, karena di mana integral yang dihitung adalah A sampai B. Ini adalah S-nya. Lalu, soal berikutnya, soal selanjutnya, titik kritis dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x berada pada x. Jadi di sini titik kritisnya itu sama dengan fx fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x. Kita disuruh mencari titik kritis dari si fx ini. Jadi yang pertama kita cari titik kritisnya itu adalah f aksen x. Jadi f aksen x dari si x kuadrat ini sama dengan 2x dikurang 2. Jadi untuk mencari f aksennya ini harus disama dengankan dengan 0. Jadi f aksen x sama dengan 0. Jadi 0. Jadi 2x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 2x sama dengan 2 per 2. Jadi x sama dengan 1. Jadi jawabannya di sini itu F. Ini F. Yang kedua, perhatikan grafik pada berikut ini. Intervalnya fungsi naik dan fungsi tersebut di atas adalah
Jadi di sini kita itu yang pertama kita harus mencari dia f aksen x-nya. F aksen x sama dengan 2x dikurang 4. Jadi di sini nanti kita dapatkannya itu f aksennya ini sama dengan x sama dengan 2. Karena di mana 2x ini disama 2x dikurang 4 ini disama dengan kan 0. Jadi kalau dia disama dengan kan 0 itu jadi 4 per 2. Jadi 4 per 2 itu sama dengan 2. Lalu untuk jawabannya di sini itu adalah yang N. Jadi interval fungsi naik pada fungsi tersebut adalah di di dia 2 ini dari angka 2 ini di 2 koma hingga. Jadi jawabannya itu bukan N. Jawabannya itu C. Ya. Kalau nomor 3, titik minimum lokal dari fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurang 2 per 3 x pangkat 3 itu adalah kita harus mencari yang dimana dia itu f aksen x. F aksen x-nya ini sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Inilah dia f aksennya. Jadi Jadi ini adalah titik kritis yang didapatnya itu adalah f aksen sama dengan 0 yang ini. Jadi kita akan mendapat dia x sama dengan 0 sama x sama dengan 2. Jadi x sama dengan 0 sama x sama dengan 2-nya ini kita substitusi ke si f2 aksen. Jadi f2 aksennya ini nanti sama dengan 0. Jadi turunannya itu kan ini. Jadi dapatlah nanti dia f2 aksen sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x. Lalu ini, yang ini kita substitusi ke fungsinya ini. Kita jadikan titik uji. Jadi kalau 3 dikali 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 sama dengan 0. Kalau dia di titik uji kedua, 3 dikali 2 kuadrat dikurang 4 dikali dikali 2 hasilnya itu sama dengan 4. Jadi di sini kita dapat melihat F2 aksen 2 lebih besar dari 0 dan ini akan menunjukkan titik minimum lokal pada X sama dengan 2. Jadi titik minimum lokalnya dari fungsi fx 1/4 x pangkat 4 kurang 2 x pangkat 3 itu adalah 2. Lalu kita hitung nilai fungsi pada x sama dengan 2. Nah, jadi x sama dengan 2-nya ini kita substitusi ke fungsi awal. Fungsi awalnya itu tadi kan ini. Fungsi awalnya itu kan tadi ini. Nah, jadi kita substitusi 1/4 ini x-nya kita ganti jadi 2. Jadi 1/4 dikali 2 pangkat 4 dikurang 2 per 3 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan hasilnya 4 per 3. Jadi di sini jawabannya itu adalah 2 sama ini jawabannya. 2 sama minus 4. Jadi jawaban untuk nomor 3 ini itu I. Nah, nah berikutnya soal nomor 4. Jadi di sini adalah grafik fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 tambah 2 cekung ke bawah pada interval. Jadi di sini kita disuruh mencari cekung ke bawah. Jadi grafiknya ini kita harus mencari dulu apa itu f aksen x-nya. F aksen si x. Nah, f aksen x-nya ini kalau kita turunkan dia fungsinya ini itu sama dengan 12x pangkat 3
dikurang 12X pangkat 2. Terus kalau kita lihat F2 aksen X-nya sama dengan 12, 12 ya, 12X kuadrat dikali, kita buka kurung, X dikurang 1. X dikurang 1. Jadi ini kita substitusi batasnya si F aksennya ini ke 3. Jadi setelah itu kita cari titik kritis dari si F2 aksennya ini. Jadi dia itu sama dengan 12, 13X pangkat 2 dikurang 2X, 2 ya, 2X sama dengan 0. Lalu dapatlah nanti hasilnya itu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 per 3. Dia dari mana? Dari ini nanti jadi kita faktorkan, dia jadi X, 3X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi X-nya ini sama dengan 0 dan 3X kurang 2 ini sama dengan 2 per 3. Jadi kita ini kan dia intervalnya di F2 aksen sama dengan 0. Jadi F2 aksen sama dengan 0-nya itu kita substitusi ke titik kritis. Jadi kita uji dulu dia yang pertama itu diuji X sama dengan minus 1. Lalu dia X sama dengan 1 per 3. Lalu X sama dengan 1. Tadi kan minus 1, ini 1. Jadi nanti dapat hasil ujinya itu dari si X sama dengan minus 1 ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0,1 per 3. Kalau X sama ini nanti hasilnya itu dapat 12 sama minus 1 per 3. Ini lebih kecil dari 0. Kalau dia X sama dengan 1, dia nanti dapat hasilnya itu 12. 12 dikali 1. Ini lebih besar dari 0. Jadi F aksen X-nya lebih besar dari 0 pada interval minus hingga 0 di titik 2 per 3. Itu cekung ke atas. Sedangkan dia F2 aksen X kurang lagi dari 0 itu pada interval 0,2 per 3 itu cekung ke bawah. Maka grafik fungsi pada Fx cekung bawah interval 0,2 per 3. Lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 5, diberikan Fx sebagai suatu fungsi ganjil dan X elemen minus A, A. Tentukan hasil integrasi berikut ini. Jadi, di sini jika Fx adalah fungsi ganjil, maka kita memiliki sifat bahwa F, F, F sama F minus X sama dengan minus F, X. Nah, inilah dia fungsinya. Untuk semua X, ketika kita melakukan integrasi fungsi ganjil pada interval simetris minus A, A, gimana A? A, kita dapat menggunakan sifat ini untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi mari kita integralkan integral minus A sampai A Fx dx. Nah, karena Fx adalah fungsi ganjil, maka dapat ditulis Fxx ini sama dengan integral minus A sampai 0, 0 ya,
nol fx dx ditambah integral nol sampai a fx dx. Disubstitusikan u-nya itu sama dengan minus x pada interval integral a, integral minus a sampai 0 fx dx. Maka u sama dengan 0, maka integral minus a sampai 0 fx dx sama dengan a sampai 0 f, ini diganti jadi integral minus a sampai 0 fx dx sama dengan integral a sampai 0 f minus u kali d minus du sama dengan integral, ini integral minus ya, pindah dia 0 sampai a tambah minus u du. Nah, setelah ini kita bisa merubahnya. Jadi hasilnya ini jadi sama dengan integral, oh sorry sorry, integral 0 sampai minus 0 sampai u fx dx sama dengan minus integral 0 sampai u fx dx ditambah integral 0 sampai u fx dx sama dengan 0. Jadi dapat nanti hasilnya itu sama dengan integral minus a sampai u fx dx sama dengan 0. Jadi jawabannya itu adalah J. Jadi jawaban nomornya adalah J. Lalu untuk soal yang nomor 6 ini kan di dari bentuk integral bis berikut, integral 0 sampai 1x akar 2x tambah 1 dx dimisalkan u sama dengan 2x tambah 1. Berapakah batas atas baru untuk integrasi tersebut? Jadi kita misalkan dulu integralnya itu adalah si akar 2x tambah 1. Jadi u sama dengan 2x ditambah 1. Jadi setelah kita misalkan, kita substitusi saja u-nya ini sama dengan X, kita substitusi U-nya itu jadi titik uji yang akan kita uji ke ini. Kita ganti X-nya itu jadi 1. Jadi X sama dengan 1. Titik ujinya tadi kan 2X ditambah 1. Jadi 2-nya dikalikan sama 1, lalu ditambah 1. Jadi hasilnya itu sama dengan 3. Jadi untuk X sama dengan 0, dia 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi batas barunya itu adalah 3. Batas atas barunya itu adalah 3 dan batas baru bawahnya itu adalah 1. Jadi jawabannya adalah 3 ini. E. Lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 7, terapkan teorema dasar kalkulus 1 untuk menentukan fx dari bentuk berikut ini. Jadi ddx integral P sampai x sin t dt sama dengan fx ini, kita gunakan teorema yang menyatakan bahwa jika fx sama dengan integral a sampai x f t dt. Hmm, t dt. Maka ddx-nya itu d per dx fx sama dengan fx. Nah, jadi fungsi yang diintegrasi
adalah sin T. Yang diintegrasinya itu adalah sin T ini. Dan batas bawah integralnya adalah pi, sedangkan batas atasnya itu adalah si X. Nah, jika kita mengidentifikasikan fx sama dengan integral pi sampai x sin t dt, menurut teorema dasar kalkulus 1, turunan dari fx terhadap x adalah sin x. Jadi turunannya siapa itu jadi sin x. Dengan demikian, fx sama dengan sin x. Jadi di sini kita dapat melihat jawaban dari nomor 7 ini adalah P, sin x. Lanjut ke soal nomor 8, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y, Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat, dan X sama dengan 1 disumbu X, di mana kita bisa menghitung luasnya itu dengan L sama dengan integral X kuadrat dx. dx. Ini x kuadrat ya. X kuadrat dx. Jadi langsung kita substitusi aja ke batasnya itu jadi x pangkat 3. Ini rumusnya itu L sama dengan integral fx kuadrat. Jadi x pangkat 3 per 3 disubstitusi saja jadi 1/3 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 per 3 sama dengan hasilnya itu jadi 1/3. Lanjut ke soal nomor 9. Jadi soal nomor 9 ini adalah perhatikan gambar suatu benda berikut, yang dimana suatu benda putar diperoleh dengan memutar daerah yang diarsir terhadap sumbu X. Jadi metode yang dapat digunakan untuk menentukan volume benda putar tersebut saat diambil irisan datarnya adalah yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita ubah aja, tinggal ganti angka aja, jadi Y sama dengan 6X kuadrat. 6X kuadratnya ini kita gantikan aja di si sumbu X-nya itu yang mendatar, dia kan mendatar, jadi Y sama dengan 0. Jadi sumbu X-nya itu garis mendatar Y sama dengan 0. Jadi garis vertikalnya itu X sama dengan 2. Jadi kita ganti aja 6 dikali 2 pangkat 2. Jadi hasilnya itu sama dengan 24. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Garis berikut suatu benda putar yang diperoleh memutar daerah yang diarsir pada sumbu Y. Oh maaf, nomor yang tadi itu nomor 10. Dan yang nomor ini, yang nomor 9 ini, dia lanjut ke nomor 10. Perhatikan gambar berikut sesuai pada benda putar diperoleh dengan memutar daerah yang diarsir terhadap sumbu Y. Batas atas dari integral yang digunakan untuk menentukan volume benda putar. Jadi di sini untuk menentukan volumenya itu Pi sama dengan 2Pi integral 0 sampai 2 X kuadrat dikurang sama dengan dikurang fx dx. Jadi hasilnya itu nanti sama dengan 2pi integral 0 sampai 2 6x. Lanjut ke soal berikutnya itu di sini ditunjukkan ada grafik. Jadi pada gambar di atas interval yang menunjukkan grafik fungsi monoton naik pada monoton naiknya itu kan ini monoton naik paling tinggi dan ini monoton turun. Jadi monoton naiknya itu ada pada interval minus T hingga sampai
minus 3 dan 1 sampai hingga. Lalu soal berikutnya diberikan tentukanlah integral tentu dari integral minus 2 sampai minus 1, 3x kuadrat, x pangkat dikali x pangkat 3 tambah 8 pangkat 9 dx. Jadi di sini yang dimisalkan itu u-nya sama dengan x pangkat 3 8, tambah 8, lalu du-nya itu 3x kuadrat dx. Jadi di sini du-nya itu kenapa diambil du-nya 3x pangkat 2 dx biar sama-sama ini. Lalu disubstitusi ke batas yang dia batas atas batas bawahnya itu x sama dengan minus 2 dan x sama dengan minus 1. Jadi dapatlah hasilnya itu batas bawah dia sama dengan 0, batas atas dia sama dengan 7. Jadi tulis soalnya ulang, dapat batas baru, kita ubah aja langsung batas barunya jadi integral 0 sampai 7 u pangkat 9 du. Lalu pangkatnya ini kita tambahkan 1 jadi 1/10 u pangkat 10 dikalikan ke batasnya itu jadi 1/10 dikali 7 pangkat 10. Jadi hasilnya itu 7/10 pangkat 10. Baru kita cari integral tentunya terlebih dahulu. Yang dimisalkan itu u-nya u sama dengan x pangkat 3 tambah 8, lalu du-nya 3x kuadrat dx. Baru sehingga integral 3x kuadrat dikali x pangkat 3 tambah 9 pangkat tambah 8 pangkat 9 dx sama dengan integral u pangkat 9 du. Jadi hasilnya itu sama dengan 1/10 dikali x pangkat 3. Ini diganti aja u-nya jadi x pangkat 3 tambah 8 pangkat 10 tambah c. Jadi cari integral tentunya itu jadi integral minus 2 sampai minus 1 3x kuadrat x pangkat 3 tambah 8 dx sama dengan x pangkat 3 tambah 8/10 pangkat 10 dikalikan ke batasnya, yaitu batasnya itu minus 2 sama minus 1. Jadi ini yang diganti x-nya aja langsung diganti ke batasnya. Jadi dapatlah hasilnya itu 7 pangkat 10 dikurang 0 pangkat 10 per 10. Jadi hasilnya itu 7/10 pangkat 10. Soal berikutnya itu yaitu suatu daerah R dibatasi oleh grafik Y sama dengan akar X, garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 3, dan sumbu X daerah R. Yang pertama itu yang ditentukan itu irisan yang tepat dengan menambahkan pada ilustrasi yang di atas. Yang pertama itu menentukan irisan. Jadi irisannya itu kita menggunakan metode cakram. Itu kan X-nya kan X sama dengan 1. Jadi X-nya itu di sini 1. Lalu di situ lalu X-nya di sini sama dengan 3. Jadi yang diarsir itu delta X-nya antara dari sini sampai sini. Jadi inilah yang diarsir. Lalu yang kedua, metode apa yang digunakan untuk menghitung volume tersebut? Yang kita gunakan metodenya itu adalah metode cakra. Lalu yang C itu tentukan besar volume pada benda putar yang dibentuk. Jadi untuk mencari besar volume pada benda putar, yang pertama itu dicari delta V-nya itu adalah luas alas kali tinggi. Jadi sama dengan PR kuadrat kali H sama dengan P dikali akar X kuadrat dikali delta X. Sama dengan P kali X kali delta X. Jadi batasnya yang digunakan itu adalah delta X elemen batas dari interval 1,3. Lalu dimasukkan aja ke rumusnya V sama dengan P integral 1 sampai 3 X dx. Lalu sama dengan P dimasukkan aja ke batasnya itu X-nya itu dibagi 2 jadi 1/2 X kuadrat. Di integralnya hilang karena mau diapakannya ke batas. Lalu jadi 2/2-nya ini kan eh, apa konstanta. Jadi dikeluarkan aja jadi 1/2 pi dikali substitusi ke batas jadi 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 1/pi dikali 9 kurang 1 jadi sama dengan 1/pi kali 8. Jadi hasilnya itu sama dengan 4pi. Sekian dari pembahasan soal dari saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.